Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah kekajian Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentransaksikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah kekajian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tuntunan sholawat tatawwu, tuntunan tentang sholat-sholat sunnah, yang secara khusus kita akan membahas sholat tahiyatul masjid dan permasalahannya. Kalau kita lihat di dalam putusan tarjih pembahasan tentang sholat-sholat tatawwu itu diputuskan di Munas Tarjih di Sidoarjo tahun 1968. Itu jenengan bisa lihat di HPT lama atau HPT jilid 1. Di sana ada kitab namanya Kitabus Sholawati Tatawwu, kitab sholat-sholat tatawwu. Maksud sholat tatawwu itu sholat yang tidak wajib atau ma laisat biwajibatin, sholat yang tidak wajib. Istilah tatawwu itu muncul di dalam hadis yang terkenal dengan hadis A'rabiyun atau hadis A'rabiyun, hadis orang Arab Badui yang yas'al anil Islam, yang datang kepada Nabi bertanya tentang Islam. Di antara pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat. Ya Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah kepada saya dari sholat-sholat? Rasulullah menjawab, as-sholawatu al-khamsu, sholat yang 5, atau dalam riwayat yang lain khamsu sholawatin fil yaum wa lailah, 5 sholat di dalam sehari semalam. Terus orang Arab Badui itu tanya lagi kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah saya berkewajiban menjalankan sholat selain itu ya Rasulullah? Maksudnya selain sholat 5 waktu. Dan Rasulullah menjawab, la, tidak, illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau mau melakukan apa? Tatawwu. La, illa an tatawwa'a, maka ditarjih sholat yang tidak wajib itu diistilahkan dengan apa? Sholat tatawwu. Dasarnya apa? Hadis orang Arab Badui yang datang kepada Nabi bertanya tentang apa? Tentang Islam tadi. Dalam istilah ulama, sholat tatawwu itu memiliki beberapa istilah, tapi maknanya sama. Bisa disebut sholat nafilah atau nawafil, bisa juga disebut sholat sunnah yang umum kita pakai. Bisa juga disebut al-mandub, sesuatu yang tidak wajib. Ada al-mustahab dan seterusnya.
Ini hanya varian istilah saja, tapi sebenarnya maknanya apa? Sama, yaitu semuanya tidak menunjukkan arti wajib dalam artian ma yuthabu fa'iluha atau fa'iluha sesuatu yang pelakunya itu dikasih pahala. Wala yu'aqabu tarikuha, dan orang yang meninggalkannya tidak apa? Disiksa. Kalau kita lihat di putusan Tarjih Sidoarjo tadi yang berbicara tentang sholawat tatawwu, ada 11 sholat tatawwu yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih yang diistilahkan dengan sholawat tatawwu al-ma'thurah. Al-ma'thurah itu artinya apa? Yang memiliki dasar atau tuntunan dari Nabi. Yang pertama sunnatul wudu, sholat sunnah yang kita lakukan apa setelah wudu, sunnatul wudu. Ada rakaatani bainal adzanain, 2 rakaat antara 2 adzan. 2 adzan itu maksudnya adzan dan qomat. Ya, contohnya apa? Qobliyah duhur. Qobliyah duhur itu kan kita lakukan antara adzan dan qomat. Qobliyah asar itu juga antara adzan dan qomat. Qobliyah maghrib itu antara adzan dan qomat. Tapi yang tidak ada hadisnya secara khusus, Pak, itu qobliyah isya, itu enggak ada hadis yang bicara secara khusus. Tetapi qobliyah isya itu bisa dimasukkan dalam keumuman hadis. Nabi bersabda baina kulli adzanaini sholatun, antara 2 adzan itu ada sholat. Tapi hadis khususnya enggak ada. Yang meskipun kadang-kadang ada perdebatan, Pak, qobliyah isya itu ada atau tidak. Kalau hadis khususnya enggak ada, tapi masuk hadis umum tadi. Nabi bersabda baina kulli adzanaini apa? Sholatun, antara 2 adzan itu pasti ada apa? Sholatnya, berarti masuk qobliyah isya. Tapi kalau jenengan tanya qobliyah duhur, itu ada hadis khusus. Menurut hadis Abdullah ibn Umar itu 2 rakaat. Menurut hadis Ummu Habibah binti Abi Sufyan itu 4 rakaat. Qobliyah asar ada. Kata Rasulullah, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar apa? Haramallahu alannar, Allah mengharamkan dia masuk neraka. Qobliyah maghrib ada. Rasulullah mengatakan shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib 3 kali, liman sya'a, bagi orang yang menghendaki. Tapi kalau qobliyah isya enggak ada, hadis khususnya enggak ada. Tapi bisa kita masukkan di dalam keumuman hadis tadi, baina kulli adzanaini sholatun, tiap ada 2 adzan itu, maksudnya 2 adzan itu adzan dan qomat ada apa? Sholat. Kemudian yang ketiga, tahiyatul masjid, sholat yang dilakukan untuk menghormati masjid. Masjid itu dibangun untuk apa? Untuk sholat. Karena masjid itu dibangun untuk sholat, maka cara menghormati kita ketika masuk masjid, kita disunnahkan melakukan sholat yang disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Yang keempat itu sholatul rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Kalau yang dilakukan sebelum sholat wajib namanya qobliyah. Kalau setelah sholat wajib apa? Ba'diyah. Sholatul lail yang kelima. Sholatul lail di Muhammadiyah itu memiliki banyak nama, Pak, tapi substansinya sama. Sholatul lail boleh dengan sebut sholatul lail. Terus qiyamul lail juga boleh. Kemudian kalau dilakukan setelah tidur itu namanya sholatul tahajud. Jenengan sebut sholatul witri boleh. Kenapa? Karena sholat malam itu kita lakukan dengan bilangan genjil itu. Kalau bulan Ramadan
disebut qiyam Ramadan karena Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disebut salat tarawih boleh, tapi semuanya menggambarkan salat yang dilakukan di waktu malam, yaitu bainal isya wa tulul fajr, antara salat isya dan terbitnya fajar. Yang berikutnya salat duha. Ini yang pernah kita bahas. Salat apa? Duha. Menurut sunnah qauliyahnya Nabi itu maksimal 12. Karena Nabi mengatakan siapa yang melakukan salat duha 12 rakaat, bana lahu Allahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Tapi sunnah fi'liyahnya Nabi yang dilakukan oleh Nabi itu maksimal 8. Makanya ada perdebatan salat duha itu yang baik 8 atau 12. Kalau mazhab Syafi'i dirojihkan yang 8. Kenapa? Karena 8 itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian ada sholatus safar. Sholatus safar itu kita lakukan ketika kita mau bepergian atau setelah kita bepergian. Ini yang mungkin jarang kita lakukan, Pak. Sholatus safar itu biasanya hanya untuk orang yang mau berangkat umroh atau haji. Itu pun kalau sama pembimbingnya dianjurkan. Kalau enggak ya enggak dilakukan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang diadani, Pak. Di adzan itu nggak ada tuntunannya, meskipun umum dipraktekkan di masyarakat. Di Bojonegoro sebelah sana, Pak, itu kalau orang mau umroh itu diadzani pakai speaker. Nggak, ini serius, Pak, ini serius. Jadi bisa tanya, bahwa iya, supaya tetangganya pada datang sambil apa, Pak? Wajahan apa? Pamitan. Kemudian sholatul istikharah, sholat minta petunjuk. Ini tidak harus ketika kita nyari jodoh, Pak. Atau jenengan misalnya mau nambah lagi gitu, poligami wayo istikharah. Bukan itu, Pak. Maksudnya istikharah itu setiap kita apa? Ingin memutuskan suatu putusan yang kita bingung. Ada 2 opsi atau pilihan, tidak harus ada hubungannya dengan pernikahan. Kemudian sholatul idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholatul kusufain, kalau gerhana matahari disebut sholatul kusuf pakai kaf. Kalau gerhana bulan disebut apa? Sholatul khusuf pakai kha. Kemudian ada sholatul istisqa, sholat minta hujan. Ini 11 sholat yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai ma'thurah, maksudnya yang didasarkan pada hadis atau praktek Nabi yang masuk kriteria sunnah makbulah. Kalau di Muhammadiyah kan sunnahnya disebut apa? Sunnah makbulah. Berarti Muhammadiyah nggak memasukkan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu nanti jenengan tak bisa temukan jawabannya di fatwa Majelis Tarjih TJA, Tanya Jawab Agama. Muhammadiyah cenderung untuk mendoifkan hadis Ibnu Abbas yang berbicara tentang sholat tasbih, sehingga tidak dimasukkan di sini. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dari 11 sholat yang ma'thurah tadi, yang didasarkan pada sunnah Nabi, kita kaji secara khusus sholat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat sebagai penghormatan untuk masjid, karena masjid itu dibangun ya untuk sholat, sehingga ketika kita masuk masjid dianjurkan untuk apa? Melakukan sholat. Minimal itu 2 rakaat. Minimal apa? 2 rakaat.
Jadi tahiyatul masjid 1 rakaat enggak ada. Karena di hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, enggak boleh duduk dulu sampai salat 2 rakaat. Dari hadis ini dipahami minimal tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Cumanya nanti permasalahannya Pak, kalau jenengan masuk masjid nggak sempat, nggak ada waktu untuk tahiyatul masjid, tapi jenengan niatkan qobliyah misalnya. Jenengan masuk masjid kan qobliyah, nggak tahiyatul masjid secara khusus niatnya, itu bisa masuk atau tidak kan? Nanti itu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi secara umum banyak ulama yang bilang meskipun tidak diniatkan yang masuk tahiyatul masjid, maksudnya meskipun dengan niatnya qobliyah tetap dicatat juga tahiyatul masjid itu Pak. Jadi sholat tahiyatul masjid itu ada yang memahami tidak harus dilakukan secara khusus, tapi kalau jenengan lakukan secara khusus juga boleh. Yang kan kadang-kadang kita kan nggak cukup Pak. Misalnya jenengan tadi waktu sholat isya ya, jenengan datang ke sini kan sudah mepet, mungkin qobliyah bisa, tapi kalau tambah tahiyatul masjid 4 rakaat kan bisa jadi waktunya enggak cukup. Maka yang jenengan niatkan itu tahiyatul masjidnya atau qobliyahnya Pak? Biasanya enggak, yang jenengan misalnya waktu mau sholat maghrib, mau sholat zuhur itu loh, biasanya kan cuma 2 rakaat Pak. Jenengan niatkan qobliyahnya atau tahiyatul masjidnya? Tahiyatul masjid Pak. Jadi tidak niat qobliyah. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang memahami meskipun jenengan niatnya qobliyah itu tetap dicatat tahiyatul masjid, karena hadisnya kan umum Mbak. Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid nggak boleh duduk sampai melakukan sholat 2 rakaat. Tapi sebagian ulama memahami juga karena innamal a'malu binniyat gitu. Berarti kalau jenengan nggak niatkan tahiyatul masjid hanya qobliyah saja, ya dicatat apa? Qobliyah. Khilafnya di situ Pak. Tapi secara umum, tapi kalau di tarjih belum dibahas Pak. Secara umum pandangan yang lebih apa Pak? Lebih menguntungkan gitu. Dan juga melihat keumuman hadis itu, berarti tahiyatul masjid itu tidak harus diniatkan secara khusus. Berarti kalau misalnya jenengan niatnya qobliyah, itu ya secara otomatis masuk tahiyatul masjid. Ya karena jenengan di sini masuk masjid melakukan sholat, ya berarti itu meskipun niatnya qobliyah, sebenarnya sholat itu juga di sisi yang lain menghormati masjid gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di putusan Sidoarjo Pak, di sana dikatakan idza dakhalta al-masjid, kalau engkau mau masuk masjid, fasallim ala nabi, disuruh membaca sholawat kepada Nabi. Artinya Muhammadiyah itu juga enggak anti sholawat. Mau masuk masjid juga ada tuntunan baca sholawat. Jenengan setelah mendengarkan azan juga baca sholawat. Jadi kita tidak pernah nanti sholawat itu. Buktinya apa di sini? Ketika kita mau masjid, mau masuk masjid apa? Suruh membaca apa? Sholawat. Wa qul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kita disuruh mengucapkan doa, Allahumma ya Allah iftah, mudah-mudahan engkau membuka li kepadaku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat engkau.
Ini doa yang disunahkan ketika kita mau masuk masjid. Ini berdasarkan hadis Abi Humaid dari Abi Usaid. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Kalau seorang di antara kamu mau masjid, falyusallim 'ala nabi. Suruh mengucapkan selawat kepada Nabi. Tsumma liyaqul, kemudian mengucapkan doa, "Allahumma ftahli abwaaba rahmatik." Masuk masjid itu mendahulukan kaki yang kanan atau kaki yang kiri, Pak? Kanan. Setiap sesuatu yang nilainya itu mulia itu disunahkan apa? Yang kanan. Jenengan pakai baju lengan kanan dulu, Pak. Di hadis Aisyah, Rasulullah itu yuhibbu tayammun, menyukai yang kanan. Fitana ulihi, ketika Rasulullah pakai sandal atau pakai sepatu. Jenengan tadi ingat, Pak, pakai sandalnya kanan dulu atau kiri dulu? Enggak ingat. Wa tarjulihi, ketika sisiran itu sebelah kanan dulu. Nah, ini kadang-kadang enggak terpikir, Pak. Sisiran ini kita akan mengikuti piaan ya, Pak. Piaannya kanan atau kiri. Tapi Rasulullah meskipun piaan kanan dulu. Maksudnya sebelah kanan dulu. Kayak mandi kan juga sebelah kanan dulu kan gitu. Watuhurihi, ketika Rasulullah bersuci, makanya ketika wudhu mendahulukan yang kanan. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan anggota wudhu yang 4 itu, kan ada yang 2 pasang, itu tangan dengan kaki, ada juga telinga gitu. Tapi yang menjadi rukun wudhu itu kan tangan, kaki ada 2. Di ayat Qur'annya kan hanya wa aydiyakum ilal marafiq, suruh basuh tangan. Ketika kaki wa arjulakum ilal ka'bain, enggak dijelaskan mana yang didahulukan. Tapi praktik Rasulullah ketika wudhu yang kanan dulu, Pak. Sehingga ketika kita membasuh tangan, kanan dulu baru kiri. Kaki juga semacam itu. Kecuali kedua telinga. Kalau kedua telinga karena diusap itu berbarengan ya. Enggak. Tangan telinga kanannya dulu baru apa? Kiri, tidak. Tidak, Pak. Ada orang ketika sedekap itu Allahu Akbar. Kalau sedekap kan umum kan kita kiri dulu, Pak, yang kita taruh di atas dada. Allahu Akbar gini, supaya tangan dulu, supaya kanan dulu. Allahu Akbar gini, terus diputar, Pak. Itu pakai logika, enggak berdasarkan dalil. Atau mengkiaskan sedekap itu kan baik. Berarti kalau sesuatu yang baik mulia itu didahulukan yang kanan. Tapi itu enggak konsisten juga, Pak. Ketika takbir, kenapa enggak? Ketika takbir kan kita disunahkan mengangkat tangan, takbiratul ihram itu. Kenapa kok enggak kanan dulu? Allahu Akbar baru kiri. Kan enggak, Pak. Kalau mau rukuk, Pak, coba kanan dulu. Mau sujud kanan dulu. Kan ya enggak, Pak. Dilakukan secara berbarengan. Jadi itu tetap mengacu pada dalil ya, tidak hanya semata pakai logika. Kalau dalam konteks ibadah itu. Nah, kembali ke tadi, masuk masjid juga mendahulukan yang kanan. Kemudian di hadits kita dikatakan wala tajlis hatta tusalliya rak'atain. Enggak boleh duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Haqqal masjid, sebagai hak untuk masjid. Karena Nabi tadi bersabda apa? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai salat 2 rakaat. Madzhab Dhohiri, Pak, ketika memahami hadis ini, fala yajlis, janganlah ia duduk. Ini kan larangan.
berarti orang masuk masjid tanpa tahiyatul masjid dihukumi haram menurut madzhab Zahiri. Tapi jumhur ulama termasuk madzhab Syafi'i termasuk Tarjih memahami fala yajlis ini perintahnya tidak atau larangannya tidak sampai pada keharaman, hanya menunjukkan kesunahan. Kenapa? Ya karena sholat yang wajib itu hanya 5 sholat, selain itu dihukumi sunnah. Terus kalau orang misalnya masuk masjid Pak, dia langsung duduk, boleh atau enggak berdiri lagi sholat tahiyatul masjid? Atau waktunya berarti sudah hilang? Kenapa? Karena dia sudah duduk dan dia dalam hadisnya kan fala yajlis, dia enggak boleh duduk dulu. Itu gimana itu? Ya dilihat dulu Pak, duduknya itu sengaja atau tidak. Misalnya jenengan masuk masjid duduk karena mau minum Pak, kehausan ya. Orang minum itu kan sunnahnya Pak, duduk. Jenengan nggak bisa langsung sholat, kenapa? Karena kehausan. Dan sunnahnya minum itu kan duduk. Jenengan mau masuk masjid, jenengan masuk masjid, itu boleh atau enggak? Duduk karena minum, terus setelah itu jenengan berdiri melakukan tahiyatul masjid Pak. Boleh atau enggak? Boleh. Sebagian semacam itu diperbolehkan. Tapi kalau jenengan masuk masjid duduk sengaja, enggak punya alasan. Tapi masalahnya belum tahiyatul masjid, kemudian berdiri tahiyatul masjid, boleh atau enggak? Nah, kebanyakan ulama memahami kalau semacam itu berarti waktu tahiyatul masjidnya sudah lewat. Kenapa? Karena dia sudah duduk. Kecuali duduk yang punya alasan. Ya, tadi contohnya apa? Mau minum tadi. Terus sekarang tahiyatul masjid ketika hari Jumat. Hari Jumat secara umum, apalagi yang muda-muda Pak, itu datang ke masjid itu ketika khatib sudah naik mimbar. Sing datangnya jam 11 itu sing sepuh-sepuh Pak, usia 60 ke atas, ya tuh enggak? Kalau yang muda-muda itu nunggu khatibnya apa? Sudah naik mimbar. Padahal di dalam hadisnya apa Pak? Hari Jumat itu kan disunahkan untuk tabkir. Tabkir itu apa? Mendatangi masjid pagi-pagi kan ini. Kata Rasulullah, siapa yang mendatangi sholat Jumat di waktu yang pertama, faka'an nama korban Bapak berjenazah, seakan-akan dia korban unta. Di waktu yang kedua, bisa atania faka'an nama korban berkorotan, kayak korban apa? Sapi. Terus di waktu yang ketiga, seakan-akan dia korban kabshan akrona, kambing gibas yang bertanduk. Di waktu yang keempat, seakan-akan dia korban dajajatan, yaitu apa Pak? Ayam. Di waktu yang kelima, itu kayak korban baydotan, telur. Berarti di hadis ini kok boleh korban pakai ayam, boleh korban pakai telur. Kalau jenengan Idul Adha boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau Idul Adha itu harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu unta, sapi, sama kambing. Hadis ini cuma menjelaskan keutamaan, tapi tidak membolehkan seseorang korban dengan apa? Ayam atau telur Pak. Di bawah telur ada lagi atau enggak? Enggak ada lagi. Telur itu kan menu yang paling apa Pak? paling hebat. Makanya
hadis ini tidak melanjutkan ya di bawah telur apa? Mau bilang tempe atau tahu, masalahnya di Arab sana nggak ada tempe, nggak ada tahu. Nah, sehingga hadis ini dilanjutkan fa idza kharajal imam, kalau imam itu sudah masuk ke masjid, hadaratil malaikatu, para malaikat sudah hadir, yastami'una dzikra, sama-sama atau pada mendengarkan khutbah, sehingga malaikat sudah tidak mencatat orang yang datangnya ketika khatib sudah naik mimbar. Tapi orang semacam itu, Pak, datang ke masjid, khatib sudah naik mimbar, malaikat sudah tidak mungkin mencatat dia sebagai orang yang berkorban, Pak. Terus gak oleh, Pak, ganjaran ini. Gak oleh, Pak. Gak ganjaran korban, gak boleh. Terus ketika dia datang, tetap tahiyatul masjid atau langsung mendengarkan khutbah? Tahiyatul masjid atau mendengarkan khutbah? Tahiyatul masjid. Tapi masalahnya mendengarkan khutbah hukumnya apa, Pak? Wajib. Dan ayat dalam surah Al-A'raf itu ya, ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini sababun nuzulnya, yang menjadi alasan turunnya ayat ini kan berkaitan dengan khutbahnya Nabi. Berarti mendengarkan khutbah itu sama dengan mendengarkan bacaan apa? Quran. Yang kedua, ada hadis yang biasanya dibaca oleh Bilal, Pak. Bilal itu muadzin, tapi ini tidak di Masjid Muhammadiyah. Di Masjid Muhammadiyah tidak ada. Sebelum adzan yang pertama, Pak. Sebelum adzan, setelah adzan pertama, bukan sebelum ya, setelah. Jadi adzan pertama sholat qobliyah dulu, terus khatibnya bawa tongkat mau menyerahkan ke kok khatibnya Bilalnya membawa tongkat mau menyerahkan ke khatib. Itu di antara hadisnya. Itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu biasanya gitu ya. Di antaranya idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad laghut. Kalau engkau berkata kepada sahabatmu diam dan imam lagi khutbah, faqad laghut, engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Kalau orang tahiyatul masjid, berarti kan dia nggak mendengarkan khutbah, Pak. Sehingga ketika orang tahiyatul masjid saat khatib khutbah, apakah tidak bertentangan dengan hadis ini, Pak? Gimana, Pak? Bertentangan. Sehingga mana yang dimenangkan? Di sisi yang lain ada hadis yang tadi, kalau seseorang di antara kamu masuk masjid janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Kalau diterjemah, 2 hadis ini tidak dipertentangan, tapi disinkronkan. Maksudnya apa? Ditempuh thariqatul jam'i wa taufiq, dua-duanya diamalkan. Dua-duanya apa? Diamalkan. Dua-duanya diamalkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hadis tahiyatul masjid diamalkan, hadis tentang mendengarkan khutbah ya diamalkan. Tidak ditarjihkan, maksudnya dipilih salah satu. Kalau mazhab Maliki memang kalau pas khatib khutbah ada orang yang datang, itu langsung duduk, tidak melakukan tahiyatul masjid. Kenapa kok dua-duanya diamalkan, Pak? Ya karena hadis ini bisa diamalkan dua-duanya. Kalau di fatwa tarjih, Pak, meskipun jawaban ini agak aneh ya, dianjurkan yang paling bawah itu, Pak, dianjurkan sholat tahiyatul masjid dengan bacaan pelan
sehingga masih memungkinkan mendengarkan apa? Khutbah. Bahasa Jawa ini siji gawe apa? Apa Pak itu? Ngiras-ngiros ya. Intinya kalau di Muhammadiyah hadis itu tidak dipertentangkan. Tetap apa melakukan sholat tahiyatul masjid. Kesimpulannya Muhammadiyah itu Pak juga didukung oleh hadis yang menjelaskan tentang ada sahabat yang ketinggalan ketika Nabi sudah khutbah. Ini tokohnya jenengan hafalin Pak. Dan umumnya kita kan juga apa Pak? Kalau khutib sudah khutbah baru datang. Itu namanya sahabatnya siapa? Sulaik al-Ghatafani. Siapa? Sulaik al-Ghatafani. Ketika Nabi khutbah, beliau baru datang ke masjid. Langsung duduk. Tapi sama Nabi ditanya, hal sholaita, apakah engkau sudah sholat ya Sulaik? Yang menjawab, belum ya, belum ya Rasulullah. Qol, kemudian Rasulullah bersabda, fasholli rakaatain, suruh sholat 2 rakaat. Berarti hadis ini memperkuat kesimpulan tarjih tadi, bahwasanya sholat tahiyatul masjid tetap dilakukan meskipun khatib apa? Sudah naik mimbar atau sudah memulai apa? Khutbah. Terus sekarang Pak, yang kita coba bahas ya, yang masih ada hubungannya dengan apa? Sholat tahiyatul masjid di hari Jumat, atau sholat Jumat itu ada qobliyahnya atau enggak? Kalau di masyarakat Pak, ketika orang terlambat dia tetap sholat, itu niatnya bukan tahiyatul masjid, tapi apa? Qobliyah apa? Jumat. Dengan anggapan kalau dia niat qobliyah Jumat, otomatis ya dapat apa? Tahiyatul masjid. Sehingga ada sholat sunnah yang disebut dengan qobliyah Jumat. Dan waktunya secara khusus ini bagi orang yang nggak terlambat, setelah adzan pertama. Namanya sholat qobliyah itu kan dilakukan setelah apa? Masuk waktu sholat. Jadi masyarakat itu adzan Jumat berapa kali? 2 kali Pak. Adzan pertama, tapi nunggu mancing atau masuknya waktu sholat Jumat. Setelah itu apa? Sholat bareng-bareng. Maksud sholat bukan bareng-bareng, bukan berjamaah ya. Maksudnya sholat semuanya sholat. Itu diniati sholat apa? Qobliyah Jumat. Setelah itu Bilal apa Pak baca hadis Abu Hurairah tadi sambil bawa tongkat, kemudian diserahkan ke khatib gitu. Atau ya nanti setelah itu khatib munggah naik mimbar, terus salam, terus apa? Bilalnya adzan. Berarti kan dipahami ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu dikiaskan dengan qobliyah duhur. Sholat Jumat itu kan dilakukan di waktu duhur. Kalau sholat duhur itu ada qobliyahnya, berarti sholat Jumat juga ada qobliyahnya. Nah sekarang bagaimana kita menjawabnya? Kita coba lihat praktek Rasulullah bagaimana. Rasulullah itu kalau hari Jumat itu melakukan sholat tahiyatul masjid atau enggak? Rasulullah. Tapi beliau sebagai apa? Imam. Sebagai apa? Imam. Itu melakukan sholat tahiyatul masjid atau enggak? Tidak Pak. Rasulullah ketika hari Jumat beliau sebagai imam itu tidak melakukan apa? Tahiyatul apa?
tahiyatul masjid. Yang nanti ke qobliyah itu dulu. Maksudnya nanti kita mengarahnya ke situ. Intinya tidak ada keterangan Rasulullah melakukan apa? Salat tahiyatul masjid. Kenapa kok Rasulullah nggak melakukan tahiyatul masjid? Karena Rasulullah itu berangkatnya itu paling akhir. Paling apa? Paling akhir. Soalnya beliau sebagai khotib dan juga imam. Ketika Rasulullah masuk ke masjid, kan tadi hadisnya banyak, Pak. Idza ja'al imam hadaratil malaikah. Berarti kan jamaah itu menunggu imam toh. Imamnya siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk masjid, itu pas waktu majingnya sholat Jumat. Rasulullah langsung naik ke mimbar. Rasulullah salam, terus Bilal apa Pak? Adzan. Kira-kira di sini Rasulullah melakukan qobliyah Jumat atau enggak? Enggak. Kapan Rasulullah melakukan qobliyah Jumat? Kan enggak toh Pak. Mungkinkah dilakukan di rumah? Juga enggak ada keterangan. Maksudnya kalau qobliyah itu kan bisa jadi di rumah toh Pak. Tapi enggak ada hadis pun yang menjelaskan. Intinya ketika Rasulullah masuk masjid itu tidak melakukan sholat apapun, tapi posisinya dengan harus catat Pak, ini sebagai imam. Nanti kita hubungkan dengan hadis yang lain. Hadis yang menjelaskan keutamaan jenengan mendatangi sholat Jumat pagi-pagi Pak. Coba di sana dikatakan, man ightasala yaumul jumu'ah, siapa yang mendatangi siapa yang mandi di hari Jumat, ghusnal janabah, sebagaimana mandinya sholat janabah. Tsumma atal jumu'ata, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Nanti hadisnya banyak Pak. Ada yang mengatakan dia pakai wangian dulu, atau pakai baju yang paling apa? Paling bagus. Tapi paling bagus kriterianya bukan paling mahal atau paling baru, Pak. Yang penting baju yang dianggap apa? Baik. Ketika sudah sampai masjid, fasalla ma qutira lahu, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Tsumma ansota, kemudian dia diam. Hatta yafragha al-imamu min khutbati, sampai imam selesai dari khutbahnya. Di riwayat yang lain itu dijelaskan Pak. Ini ya. Tsumma kharaja wa ali sakinah hatta ya'tiyal masjida fayarqa in badala wa lam yu'ti ahadan tsumma ansota idza kharaja imamuhu. Berarti ini Pak, dia datang ke masjid, sholat sesuai dengan kemampuannya, nggak menyakiti orang lain. Maksudnya apa? Menyakiti itu maksudnya miyai pundake wong liya. Datangnya terlambat, ingin duduk di depan. Corone beda, yang langkai. Semacam itu nggak boleh, kecuali memang ada tempat yang belum terisi. Tapi nek jenengan wis keri terus pengen dengar, itu nggak boleh. Makanya di Islam itu diatur orang yang terlambat yang tempatnya di belakang. Ojo sampai napa Pak Mia ibu ndake wong liya pengin manggok ning ngarep. Niku disebut di dalam hadisnya apa Pak? Wala yu'ti ahadan, dia tidak menyakiti imam. Tidak menyakiti orang lain. Tsumma ansota, kemudian dia diam. Idza kharaja imamuhu, maksudnya kalau imamnya sudah datang, dia diam mendengarkan khutbah dan tidak melakukan sholat karena dia sudah melakukan apa? Sholat. Ini menunjukkan, ini bisa dipahami, bisa Pak ya? Ini menunjukkan tidak ada qobliyah apa? Jumat. Tidak ada apa? Qobliyah Jumat. Tidak ada hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah mempraktekkan qobliyah Jumat.
Yang ada itu qoblal Jumat. Dengan bisa membedakan apa? Qoblal Jumat itu sholat yang dilakukan sebelum imam datang. Sebagaimana tadi hadis yang menjelaskan keumuman apa? Jenengan mendatangi sholat Jumat di waktu yang awal. Misalnya Pak, kalau orang tua-tua itu kan jam 11 sudah sampai masjid Pak. Adzan Jumat itu jam berapa Pak? Ya, taruhlah misalnya setengah 12 Pak. Masih ada setengah jam. Yang jenengan lakukan apa? Datang ke masjid, tahiyatul masjid dulu Pak, 2 rakaat. Setelah itu apa? Apa Pak? Apa? Nah, sholat intidhar berapa rakaat? 2 baru 4 Pak. Misalnya tadi setengah jam 2 rakaat 5 menit itu sudah hebat Pak. Taruhlah 5 menit berarti 10 menit. Cek 20 menit Pak. 20 menit ngapain? Ngapain Pak? Di hadisnya kan fasallama qudira lahu, dia boleh sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau di pertanyaan yang diajukan di majelis tarjih ini Pak, karena dia sampai masjid kan wudu dulu, berarti masuk masjid sholat ba'dal wudu. Karena dia masuk masjid juga, sholat tahiyatul masjid sudah 4 rakaat. Sholat lagi sampai semampunya Pak, 2 rakaat. Itu disebut sholat apa? Nah ini Pak di fatwa tarjih ya. Itu disebut apa? Ada yang menamai sholat intidhar. Sholat intidhar itu sholat nunggu imam atau khatib datang. Makanya tadi praktiknya Rasulullah Pak, itu datangnya kan paling akhir. Sehingga ketika Rasulullah masuk masjid tidak melakukan sholat, langsung apa? Naik mimbar. Tapi ini Pak, kalau dipraktikkan di zaman sekarang nggak bisa. Meskipun kita khotib pun, situal khotib, nggak mungkin, saya nggak menemukan dia baru masuk masjid waktu adzan subuh. Pasti nungguin di masjid. Nah, maksudnya itu, apakah boleh atau tidak? Semacam itu ada yang membolehkan, meskipun praktik Rasulullah nggak semacam itu. Maksudnya khotib itu nggak boleh, misalnya sudah mancing waktu Jumat, dia kok malah tahiyatul masjid itu. Jangan paham atau enggak? Misalnya jam setengah 12 ya, itu kan sudah mancing. Khotibnya datang, dia tahiyatul masjid, padahal sudah mancing sholat Jumat. Seharusnya yang dilakukan apa? Langsung naik mimbar, tidak melakukan apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau khotibnya misalnya datang Pak, jam 11.15 masih apa? Masih ada 15 menit. Sholat tahiyatul masjid atau enggak? Sholat atau enggak? Ya sholat kalau semacam itu ya. Sholat. Maksud saya kalau semacam itu tetap sholat ya. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat Jumat. Tapi kalau khotibnya misalnya datangnya jam 11.30 atau setengah 12, dia nggak perlu tahiyatul masjid karena waktu Jumat sudah apa? Masuk. Berarti yang ia lakukan sebagaimana praktik Rasulullah Pak, langsung naik mimbar. Ketika Rasulullah naik mimbar, mengucapkan salam. Mengucapkan apa? Salam. Terus bilang adzan. Model adzan yang hanya satu sekali, hanya sekali, itu dilakukan di zaman siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ketika di zaman Utsman, itu hadisnya dikutip oleh tarjih. Falamma kana Utsman tatkala kekhilafan Utsman wa kathuran nas, populasi umat Islam semakin apa?
banyak. Zada an-nida'a ats-tsalitsah. Utsman menambah adzan yang ketiga. Adzan yang ketiga ini maksudnya adzan yang tidak normal. Adzan kan dua, adzan dan qomat. Ditambah adzan yang ketiga. Tapi adzan ketiga ini dilakukan sebelum adzan yang asli, sehingga disebut adzan awal dan adzan tsani. Tapi dilakukan oleh Utsman ala Zawra. Zawra itu di nama tempat di samping pintu pasar. Ada menara di samping pintu pasar, itu namanya Zawra. Tapi sekarang adzan pertama dilakukan di mana? Di masjid, tidak di pasar. Makanya alasannya majelis tarjih ini. Kenapa kok di Muhammadiyah adanya sekali? Ya karena kita di zaman modern penanda waktu itu sudah ada. Itu adanya jam. Kalau dulu di zamannya Nabi, orang yang di pasar itu nggak tahu ini jam berapa. Kan dia harus lihat matahari, Pak. Ya kalau di pasar ada apa tuh? Ada apa, Pak? Di atasnya kan ada tempat untuk berteduh dulu, Pak. Ya kan nggak bisa lihat ini sudah zawal atau belum kan gitu. Sehingga perlu untuk dikasih informasi dengan adzan. Kalau konteks sekarang kan sudah ada jam, sehingga adzan pertama itu sudah tidak diperlukan. Alasannya majelis tarjih semacam itu. Dan alasannya Utsman memang untuk ngasih informasi ketika itu, bukan untuk apa, Pak? Kalau ini yang dilakukan oleh Rasulullah, memang Rasulullah tidak pernah apa? Melakukan. Itu ya kesimpulannya itu. Nah terus kembali ke pembahasan kita. Berarti sholat yang dilakukan tadi, misalnya jenengan datang ke masjid jam 11, apa? Sholat ba'da wudu. Terus apa? Tahiyatul masjid. Atau sholat 2 rakaat terus itu yang mudah, Pak, gitu. Sampai imam datang. Itu disebut sholat apa? Bisa disebut sholat intidhar, sholat yang menunggu imam. Berarti kalau sudah imam naik mimbar, orang yang datangnya awal sudah tidak ada sholat lagi. Kecuali kalau ada orang yang terlambat, dia tetap tahiyatul masjid. Gitu. Sholat intidhar bisa juga disebut sholat mutlak. Sholat mutlak itu pokoknya jenengan sholat saja gitu. Ya pokoknya sholat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam semampu jenengan. Tapi jenengan kelihatannya bisa melakukan lebih dari 4 itu sudah butuh perjuangan. Ya, 4 itu saya nggak tahu. 4 itu padahal ba'dal wudu 2, Pak. Tahiyatul masjid 2. Belum mengintidhar. Atau mungkin langsung tahiyatul masjid karena ba'dal wudu digabung. Kemudian sholat sunat mutlak 2. Itu baru 4 saja itu ngantuk apa-apanya. Tapi di hadisnya tsumma shalla hatta tudira lahu, dia melakukan sholat sampai, maksudnya sampai semampunya. Jangan mau lebih 4 misalnya 6, 8, 10, 12 juga boleh gitu. Itu yang berkaitan dengan apa? Sholat tahiyatul masjid. Terus sebelum kita tutup, ada orang yang terlambat ke masjid, sudah mau diqomati, disunahkan atau enggak dia melakukan sholat tahiyatul masjid? Misalnya umumnya, Pak, jarak antara adzan dan qomat itu 10 menit ya. Di sini berapa? 10. Jenengan datang di menit yang ke-8, Pak. Tinggal 2 menit. 2 menit lagi di qomati. Kira-kira melakukan 2 rakaat bisa atau enggak? Bisa, Pak. Bisa. Ya kalau masih bisa berarti boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi misalnya 1 menit, bisa, Pak? Bisa. 1 menit bisa, Pak?
Yang saya maksud itu gini Pak, nak wis mepet mendekati komat itu tidak dianjurkan salat tahiyatul masjid karena Rasulullah bersabda apa? Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sholat itu mau dikomati ya enggak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Kalau jenengan melakukan sholat sunnah kemudian apa? Belum selesai jenengan teruskan terlambat sholat jamaah, boleh atau enggak? Itu baik atau enggak? Tidak. Nah kalau kebetulan misalnya dengan baru dapat 1 rakaat, tahiyatul masjid kan 2 rakaat, sudah dikomati, dibatalkan. Itu boleh Pak. Kenapa? Karena ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan karena wala tubtilu a'malakum. Sebagaimana jenengan puasa qadha jenengan diundang tetangganya Pak, bacaan dibatalkan boleh atau enggak? Qadha. Atau pas Ramadan jenengan punya teman Kristen Pak, jenengan ditraktir, boleh atau enggak dibatalkan? Enggak boleh. Tapi kalau misalnya dengan puasa sunat Senin atau Kamis ditraktir temannya gitu, tergiur Pak, dibatalkan boleh atau enggak? Boleh karena ini ibadah sunnah. Tapi kalau wajib tidak boleh. Yang berikutnya Pak, sholat sunnah itu secara umum kan lebih baik dilakukan di rumah. Afdhalus sholatil mar'i fi baiti illa maktubah. Sebaik-baik sholat seorang itu dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Yang menjadi pertanyaan, sholat tahiyatul masjid bolehkah dilakukan di rumah? Ya tidak boleh. Meskipun sholat tahiyatul masjid itu sunnah, tapi dihubungkan pada tempat. Namanya sholat tahiyatul masjid ya berarti menghormati masjid. Jangan nggak boleh misalnya pakai kaidah umum. Sholat sunnah itu kan lebih baik dilakukan di rumah. Berarti sholat tahiyatul masjidnya di rumah itu nggak boleh. Karena sholat tahiyatul masjid itu dihubungkan pada tempat, yaitu ketika kita masuk masjid, sehingga tidak boleh dilakukan di rumah. Mungkin itu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak ya kita tutup. Enggak ada ya? Enggak, karena kalau enggak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.